Aduh, ya ampun. Kenapa ya Saya sih? ini lagi makan permen karet. Heeh. Karena ada beberapa permen karet tuh sebenarnya yang bisa menghilangkan kotoran ataupun karies gigi. Emang bisa? Nah, tapi kita nggak tahu juga benar apa enggak. Apa itu cuma iklan aja? Iya, tapi jangan disebutkan produknya. Iya, jangan dong. Tapi udah ketahuan produknya apa ya? Ah. Enggak. Iya, kita kembali lagi ya Zak Iya, ya. karena biasanya tiap hari Selasa di Good Morning Indonesia kita akan bincang-bincang dengan para dokter dari Ya. meetdokter.com. Hari ini dengan dokter gigi Nadia Fadiha yang akan membahas dengan tema kita karang gigi ya. Karang gigi, selamat pagi dokter cantik. Pagi Mbak Pagi, Cynthia, Dokter Nadia. pagi Mas Zaki. Dokter gigi tuh pasti cantik-cantik, istri kamu juga cantik banget Oh, kan? Dokter, Ya, Mbak. karang gigi. Mm-mm. Sebenarnya apa itu karang gigi, Dok? Oke, karang gigi adalah kumpulan plak yang menempel pada permukaan gigi yang tidak tersikat, ikut tersapu pada saat sikat gigi. Jadi dia mengendap di situ bercampur dengan air liur yang kandungannya ada kalsium, mineral sehingga dia mengeras terjadi seperti batu karang. Gitu. Kalau menyikat giginya sesuai, menyikat gigi baik, tidak terjadi karang gigi dok? Ya, Bisa, betul. Teknik menyikatnya yang Teknik penting, menyikat. baik dan benar. Dok, ini sedikit lah dok, pagi hari kita memang udah dewasa kan. Kadang-kadang nyikat gigi aja tuh belum Masih tentu salah. benar dok. Benar, Ayo, dok. benar. Aku sering ketemu dokter gigi kalau dia praktekkan dengan giginya itu kan menyikatnya bagaimana. Untuk pemirsa juga sedikit nih dok. Iya. Sebaiknya itu bagaimana sih? Nanti mungkin setelah iklan saya bawa model gigi kali Oh, ya. iya. Saya kebetulan Iya, bawa. pas. Jadi karena kalau diomongin kan susah gitu Iya, ya. iya. Jadi harus ada model gigi. ilustrasinya. Betul, betul. Nah, Dok, kalau tadi seperti saya bilang karang gigi ini kan berarti kotorannya yang menempel dan mengendap seperti itu. Tapi memang sebenarnya bisa dihilangkan kan, Dok ya? Kalau untuk pencegahan bisa dengan teknik menyikat gigi yang baik dan benar ya. Mungkin kebanyakan pasien yang datang ke saya tuh 80% tidak tahu bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar. Iya. Jadi udah terlanjur Bacteria. kebentuk Bacteria constantly kebentuk forms a- karang gigi. Nah, kalau sudah terlanjur terbentuk harus dibersihkan dengan alat yang namanya scaler dan itu hanya di dokter gigi gitu. Nah, Oke. untuk mencegah biar dia tidak timbul lagi tentunya harus dijalankan cara menyikat yang baik dan benar itu. Nah, jadi kita sikat kayak asal-asalan aja. Wah, yang ada gusi-gusi pada luka. Karena ada orang yang berpikiran dok, kalau sikatnya semakin keras, berarti ntar kuman-kumannya semakin hilang, giginya semakin bersih. Ini juga salah kan pemahaman seperti ini dokter? Betul, salah. Jangankan orang lain ya, ibu saya pun seperti itu. gitu. Kayaknya Iya. kalau nggak sampai bunyi gimana gitu, kayaknya Iya. belum bersih gitu. Ada yang sampai berdarah dok? Betul. Ada loh Betul. yang seperti itu. Penekanan yang terlalu berlebihan justru berefek pada gusinya. Gitu. Dan kekikis bagian email gigi. Biasanya di leher gigi itu akan terbuka kalau kita terlalu menyikat yang kencang sekali. Iya. Gitu. Jadi lebih sensitif. Jangankan untuk meminum dingin ya, tapi kena angin AC aja kadang ngilu. Nah, Oke. Gitu. nah Dok, kalau kita karang gigi ini sebenarnya kan pencegahannya tadi sudah ada cara menyikat dengan benar. Tapi kan juga sekarang banyak iklan-iklan yang mengatakan oh dengan menggunakan permen karet, chewing gum itu bisa mengurangi. Itu sebenarnya benar nggak sih Dok? Mengurangi iya karena dia menekan produksi dari si kuman ya, jadi menekan toksin yang dikeluarkan dari kuman gitu. Nggak perlu menyebutkan merek ya. Komposisinya memang ada dijual pasaran banyak ya Iya. dengan berbagai merek sekarang gitu. Memang berdasarkan hasil apa istilah rekomendasi dokter gigi juga dong Iya. begitu. Permen tersebut begitu ya dok? Iya, Oke, memang. tapi itu hanya untuk mengurangi. Mengurangi tidak menghilangkan ya. Kalau sudah terlanjur terjadi penyakit itu, Harus menggunakan scaler. scaler baru pakai permen karet itu baru terjadi gitu kan. Tapi kalau sudah terjadi punya permen karet ya percuma aja gitu. Tapi scaler ini memang itu satu-satunya cara untuk menghilangkan karang gigi Dok? Atau ada cara lain yang mungkin bisa dilakukan di rumah atau dilakukan secara pribadi seperti itu? Nggak ada ya Mbak, jadi kalau sikat gigi sekeras apapun nggak akan menghilangkan karang gigi yang sudah terbentuk. Jadi hanya dengan menggunakan ultrasonic scaler itu. Oke. Gitu. Sakit Dok? Enggak. Enggak sih, ngilu tergantung tingkat sensitivitas orang biasanya dan tergantung dari si kalkulus, kita nyebutnya kalkulus atau karang gigi itu terletak di mana, di atas gusi kah atau di bawah gusi. Kalau di bawah gusi biasanya ada sedikit rasa ngilu, rasa tidak nyaman pada saat pembersihan. Di atas gusi itu di mana Dok? Jadi karang gigi dibedakan menjadi dua Mbak, berdasarkan lokasi, ada di atas gusi sama di bawah gusi. Jadi gigi kan nempel di gusi gitu. Jadi di atas gusi pun bisa terjadi karang gigi dan di bawah gusi yang tidak tampak biasanya terjadi Oke, juga. nah ini kalau dilihat dari gambar ini
salah satu ilustrasi karang gigi ya dok? Iya, betul. Nah, itu Ini yang di tadi bawah? saya sebut dia di bawah. Itu ada seperti V, itu yang disebut saku gusi. Nah, situ bagian yang biasanya tidak tersikat. Karena teknik menyikat yang cuman Iya. beberapa kali dan hanya maju mundur. Apalagi sikatnya cuma sekedar yang di atas ya dok? Ya, jadi yang sekedar di terlihat bawah, aja. Iya. jadi yang di bawah tidak terjadi penumpukan plak, kemudian terakumulasi dengan air liur ya, karena ada mineralnya sehingga dia terjadi pengerasan, Iya. terklasifikasi sehingga terbentuk karang gigi, di mana kuman akan mengeluarkan toksin atau racun, sehingga gusinya pun kita lihat radang Bisa ya, beradang. kemerahan. Iya, itu gusinya agak sedikit Gitu. Terbuka ya? Iya, karena karang gigi termasuk benda asing di situ. Oke. Jadi gusinya menyingkir. Nah dok, sebenarnya itu kan tadi ada beberapa rekomendasi yang untuk menghilangkan karang gigi, scaling dan planning. Bedanya apa dok? Scaling kalau root planning lebih ke dalam, Mbak. Jadi pembersihannya yang untuk di bawah gusi. Itu seperti ini? Ya, Oh, betul. lihatnya Ngilu ya? Ngilu, Mas, karena di bagian itu terbuka. Iya, Deket iya. sekali dengan tubulidentin di mana saraf-saraf sensitif di situ. Dan pasti ini butuh perawatan berkala ya dok ya? Iya. Iya, pada beberapa pasien kalau dia sensitif sekali dia nggak kuat pada saat scaling. Jadi sebenarnya jadi mubazir harus dianestesi gitu. Oh. Iya. Harus dianestesi ya, Dok? Tapi kalau untuk kondisi yang lebih dalam hanya beberapa gigi biasanya, nggak semua gigi. Biasanya di bagian bawah dalam dekat lidah, sama di gigi atas geraham kanan kiri di mana muara kelenjar air liur terletak di situ. Baik. Oke. Dokter, ini masalah karang gigi sebaiknya berapa bulan sekali kita Durasi untuk membersihkannya gitu dok? Karena kan kalau kita cuma sekali seumur hidup kayaknya nggak mungkin. Saya tuh baru sekali seumur hidup loh. Nah, Serius, Mbak. Jangan buka mulut besar-besar ya. Habis dari sini ya. Biasanya kalau mengambil normalnya individu itu 6 bulan sekali harusnya membersihkan karang gigi. Jangan nunggu sampai banyak gitu. Iya. Tapi tergantung dari pH air liur, dari derajat keasaman air liur. Kalau dia semakin basah akan semakin mudah timbunan plak itu semakin mudah, jadi terbentuk karang gigi. Jadi kadang harus 3 bulan sekali. Tapi semakin kering tuh artinya air liurnya sedikit gitu dok? Bukan kering, tapi derajat keasamannya. Oh, pH-nya. Iya, tuh. pH-nya Oke. gitu. dokter ini kadang-kadang membedakan antara karang gigi dengan plak akibat rokok, Nah, kopi gitu. Apakah memang masih samakah dia? Salah Serumpunkah ini mereka berdua ini atau memang beda banget lah kalau gitu? Ya, itu serupa tapi tak sama. Mas. serumpun berarti ya? Serumpun. Serupa tapi tak sama. Jadi kalau plak itu kan kumpulan sisa makanan yang tidak tersikat. Kalau karang gigi, plak yang tadi saya ceritakan sudah tercampur air liur Iya. dan ada kumannya. Kalau yang disebabkan karena rokok, kopi, iya. teh, soda itu disebut stain. Stain, Jadi ya. bercak kecoklatan sampai kehitaman yang menempel pada permukaan gigi dan dia bisa menempel di karang gigi yang sudah terbentuk. Oh, oke. Makanya jadi karang gigi, Double-double gitu ya, jadi karang gigi itu warnanya dari putih ke kuningan, coklat sampai kehitaman. Jadi dipengaruhi apakah dia ngerokok, apakah dia sering minum teh atau kopi. Tapi itu bisa dihilangkan dok dengan Bisa. scaling itu ya? Iya, bisa. Siang ini langsung Sama ya? Sama prosesnya dok? Terapinya sama. Terapinya ya? Terapinya sama. Siang ini langsung sih? langsung lah kita. Ini udah kuning-kuning. Nah dok, nanti Kalau kita dok- juga Depan dokter Nadia kayak ketawa tuh susah banget. susah langsung minder gitu. Kalau bisa nggak usah kelihatan giginya, nanti karangnya ketawa langsung dipanggil. Nah dok, nanti juga akan saya ingin mengetahui bagaimana cara menggosok gigi dengan benar. Ya. Apakah selama ini kita salah? Kalau Ntar- salah ntar kita berarti dites dulu dok. Iya, boleh, boleh. Iya, iya. Baru dokter kasih tahu yang benar yang mana. Boleh, boleh. Baik. Ya pemirsa, kita akan kembali lagi tentunya dengan Dokter Gigi Nadia Fadia dan kita akan memberikan tips bagaimana menggosok gigi dengan tepat. Iya. Dan jika ada yang ingin menelpon ya, Di Zah? telepon interaktif kita tunggu pemirsa untuk bisa berkonsultasi sedikit dengan dokter Nadia hari ini. Tapi kita jeda dulu, kita kembali lagi setelah yang satu ini. Vacation di MNC News.